Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Pri Story yang bercerita tentang kosan Jogja. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Tahun lalu, tepatnya bulan Maret 2019, aku berkunjung ke Jogja. Memang berniat untuk liburan ke Jogja. Alasan pertama karena memang ada libur kuliah agak lama, 1 minggu lamanya. Alasan kedua, pada tanggal 15 Maret Kiara berulang tahun. Ya, sekalianlah pikirku. Kebetulan juga saat itu Kiara nggak libur kuliah, dia tetap di Jogja. Jadilah aku berlibur di Jogja. Berangkat dari Jakarta hari Kamis tanggal 14 Maret menggunakan kereta pagi. Rencananya, aku akan memberikan surprise ultah kepada Kiara pada tengah malamnya. Singkatnya, tanpa kendala berarti aku akhirnya sampai juga di kota Jogja tercinta. Sore itu, cuaca hari sangat cerah. Di stasiun Tugu, aku turun dari kereta. Suasana Jogja sangat kurindukan. Senyumku selalu sumringah setiap kali menginjakkan kaki di kota ini. Aku memutuskan untuk segera ke tempat kos Kiara terlebih dahulu. Baru esok harinya aku akan ke rumahnya Mbah. Tempat kos Kiara terletak di daerah Pogung Dalangan, dekat dengan Fakultas Teknik UGM. Ya, karena dia berkuliah di fakultas itu. Daerah yang gak terlalu jauh dari stasiun Tugu. Hanya sekitar 20 menit menggunakan transportasi online. Aku udah di stasiun ya, Ra. Bentar lagi sampai di kosmu. Kamu mau nitip sekalian? Tanyaku kepada Kiara lewat WhatsApp. Alhamdulillah. Nggak usah beli apa-apa tah. Kamu langsung ke sini aja, jawab Kiara. Ya sudahlah, aku langsung meluncur ke tempat kosnya. Kami langsung berpelukan ketika aku sampai di kos Kiara, lalu melepas rindu dengan saling bercerita. Senang rasanya bisa bertemu lagi dengan sahabat yang selalu ceria ini. Setelah sudah nyaris 1 tahun lamanya sejak pertemuan terakhir. "Kamu gak ada kuliah hari ini?" tanyaku ketika jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. "Ini aku baru aja pulang. Seharian ini jadwal lumayan padat sih," jawab Kiara. Kosan Kiara ini berbentuk rumah besar bertingkat. Di dalamnya ada 9 kamar, 4 di lantai dasar dan 5 di lantai atas. Setiap lantai memiliki 2 kamar mandi yang dapat digunakan untuk seluruh penghuni. Ada dapur juga. Letaknya di lantai 1 bagian belakang, samping tangga menuju lantai 2, dekat dengan kamar mandi. Di tengah lantai dasar ada ruang tengah yang berisi sofa, meja, TV, dan beberapa kursi. Di ruang inilah biasanya penghuni kos bercengkrama atau makan. Kamar Kiara berada di lantai dasar, dekat dapur dan kamar mandi. Sebelah kamar Kiara ada 1 kamar, sementara 2 kamar lainnya berada di depannya, terpisahkan oleh ruang tengah. Di ruang tengah inilah kami berbincang seru pada sore itu. Besar, tempat kos yang cukup besar. Tempat kosnya luas dan nyaman. Kiara bilang, waktu itu rumah kos sedang gak seluruhnya terisi. Hanya ada 5 kamar yang berpenghuni, sedangkan 4 sisanya kosong karena baru saja ditinggal oleh penghuninya. Perbincangan seru akhirnya harus berhenti karena waktu sudah maghrib. Seluruh penghuni kamar masuk ke kamarnya masing-masing untuk sholat. Begitu juga dengan kami. Selesai maghrib, Kiara pamit untuk keluar sebentar. Mau beli makan katanya.
Aku keluar bentar ya. Kamu di sini aja, istirahat kalau mau. Terus nonton TV aja lah di ruang tengah. Ada Dewi tuh. Kamu udah kenal kan?" Begitu kata Kiara. "Iya bos, santai, tapi jangan lama-lama," jawabku. Setelah itu Kiara berangkat pergi. Beberapa menit kemudian aku memutuskan untuk keluar kamar, menuju ruang tengah untuk nonton TV. Dan benar kata Kiara tadi, ternyata ada Dewi. Sini tah. Ngapain di kamar sendirian? Nonton TV sama aku sini," ucap Dewi Rama ketika melihatku muncul dari dalam kamar. Ya sudahlah. Akhirnya aku berbincang dengan Dewi di ruang tengah. Dewi bilang kamar dia ada di lantai atas bersama dengan dua penghuni lainnya. Lantai dasar hanya ada satu Kiara dan satu penghuni lain yang belum aku kenal. Selfie namanya. Dewi juga bilang katanya nanti malam jam 12 tepat, dia dan teman kos lain akan bikin kejutan buat Kiara. Kejutan ulang tahun. Nah, menjelang jam 12 nanti, kamu kebagian tugas jagain Kiara ya. Jangan sampai dia keluar kamar. Aku bareng Selfie nyiapin kue ultah sama lilinnya. Begitu kata Dewi. Kejutan ultah? Wah, pasti seru nih. Begitu pikirku dalam hati. Tapi hanya sebentar kami berbincang karena Dewi mendadak masuk ke kamarnya untuk menerima telepon. Setelah Dewi pergi, tinggallah aku sendiri di ruang tengah. Masih jam 7 lewat sedikit. Di dalam rumah kos ini sudah sangat sepi. Hanya ada suara TV yang kedengaran dengan volume sedang. Walaupun sesekali terdengar suara kendaraan melintas di jalan depan rumah, tapi tetap saja isi rumah cenderung sepi. Udara dalam rumah juga nggak terlalu panas, membuatku sangat nyaman berlama-lama di ruang tengah. Duduk di sofa empuk, semakin lama duduk semakin bersandar. Selanjutnya posisiku nyaris rebahan. Kiara lama ya beli makannya. Begitu ucapku dalam hati ketika nyaris sudah 1 jam Kiara belum datang juga. Dalam kesendirian, jari tanganku sesekali menekan tombol remote TV, mencari saluran yang nyaman di hati. Kenyamanan ini membuatku mengantuk. Ditambah dengan kondisi tubuh yang lelah karena perjalanan dari Jogja ke Jakarta. Maksud saya Jakarta ke Jogja ya, siang tadi. Kriep-kriep mataku. Layar TV jadi agak kelihatan ngeblur karenanya. Aku benar-benar mengantuk dan nyaris tertidur. Ya, nyaris. Karena akhirnya rasa kantuk mendadak hilang karena aku dikagetkan oleh suara pintu terbuka. Pintu kamar sebelah kamar Kiara yang letaknya persis berada di depanku tiba-tiba terbuka. Kamar yang sejak tadi sore kupikir dalam keadaan kosong ternyata ada penghuninya. "Mbak," aku menegur perempuan yang muncul dari dalam kamar itu, berbasa-basi sambil membenarkan posisi menjadi duduk tegak lagi. Masih muda dan cantik. Sepertinya mahasiswi yang masih satu angkatan denganku. Dia membalas sapaanku dengan senyuman. Hanya senyuman. Berhenti sebentar di depan pintu kamar. Kami bertatapan beberapa detik lamanya sebelum dia melanjutkan langkah ke belakang rumah. Sepertinya menuju kamar mandi atau dapur. Aku nggak tahu pasti karena setelah itu Kiara datang dan langsung mengalihkan perhatianku. Maaf ya Tah. Tadi aku ketemu temen kampus, jadinya ngobrol deh. Hehe. Begitu kata Kiara sambil cengengesan. Setelah itu kami tetap di ruang tengah, makan dan lanjut berbincang. Perbincangan jadi lebih seru dan rame karena belakangan Dewi datang lagi untuk bergabung. Ditambah Selfie juga yang baru pulang sekitar jam 10. Berempat kami berbincang senda gurau di rumah besar ini. Sampai akhirnya jam sudah menunjukkan pukul setengah 12. Dewi dan Selfie memberiku kode supaya mengajak Kiara masuk ke dalam kamarnya, memberi kesempatan bagi mereka untuk menyiapkan kue kejutan ultah buat Kiara. Oh iya,
Sebelumnya Dewi juga bilang kalau nanti jam 12 tepat akan ada beberapa teman dari kos-kosan sebelah yang juga akan bergabung memberikan kejutan ulta. Jadi nggak hanya kami bertiga. Rah, ke kamar yuk. Aku ada titipan dari papa kamu di atas tuh. Aku bilang begitu, sedikit berbohong. Kiara nurut. Dia ikut ajakanku masuk ke kamar. Setelah di dalam kamar, pintu sengaja aku tutup supaya pergerakan Dewi dan Selvi nggak terlihat. Beberapa menit kemudian aku lihat dari jendela kamar, lampu ruang tengah udah mati. Mungkin sengaja dimatikan oleh Dewi, jadinya gelap gulita. Entah Kiara sadar atau enggak dengan adanya pergerakan Dewi dan kawan-kawan di luar kamar. Tapi ternyata kejutannya berhasil. Jam 12 lewat sedikit, Dewi dan kawan-kawan mengetuk pintu. Dan surprise, ternyata beberapa teman Kiara lainnya sudah berkumpul di ruang tengah dengan kejutan kue ulta di tangan. Ruang tengah jadi heboh dan ramai, tapi masih tetap dalam keadaan gelap karena lampu belum dinyalakan. Nah, saat heboh dan ramai di dalam gelap itulah aku melihat ada hal yang aneh. Aku baru ingat dengan perempuan yang tinggal di kamar sebelah. Perempuan yang aku sapa ketika sedang sendirian di ruang tengah jam 8 tadi. Baru teringat lagi dengannya karena aku melihat dia tengah berdiri di depan pintu kamar. Dia hanya berdiri diam. Ruang tengah masih gelap gulita. Penerangan hanya dibantu oleh sedikit cahaya dari luar rumah yang masuk dari sela-sela jendela. Sebelumnya agak terang karena ada cahaya dari lilin kue ulta. Tapi hanya sebentar, karena Kiara meniup lilin itu hingga padam. Nah, aku melihat perempuan kamar sebelah itu hanya berdiri diam di depan pintu kamarnya ketika kami tengah heboh dan ramai. Baru saja aku berniat hendak mengajaknya bergabung. Tiba-tiba ruang tengah kembali terang benderang. Dewi atau Selvi yang menyalakan lampunya. Teriakan heboh ramai kembali meriuhkan suasana, menghalangi pandanganku ke perempuan kamar sebelah itu. Beberapa detik setelah lampu menyala, perempuan itu menghilang dan gak ada di tempatnya lagi. Mungkin sudah masuk kamarnya. Begitu pikirku. Setelah itu kami melanjutkan acara, memotong kue dan makan bersama. Kembali perhatianku teralihkan, padahal sangat penasaran dengan perempuan itu. Ingin ku bertanya tentang dia pada Kiara atau Dewi. Singkatnya acara selesai. Jam 1 lewat, aku dan Kiara sudah berada di dalam kamar. Terima kasih loh Ta, kejutannya jauh-jauh kamu dari Jakarta untuk ini, ucap Kiara. Ya sekalian aku liburan kan Rah. Kamu jangan GR deh. Hehe, jawabku. Oh ya, nanti aku ada kuliah pagi. Jadi sekitar jam 7 sudah berangkat ke kampus. Kamu kalau di sini sendirian gak apa-apa kan ya? Nanti kalau mau pergi, kunci kosan kamu titipin ke ibu warung depan aja ya. Gak apa-apa Rah. Aku juga harus ke rumah mbahku dulu kok. Paling nanti jam 9 aku jalan dari sini. Besok atau lusa aku main ke sini lagi, jawabku menjelaskan. Jadi begitu. Kiara bilang dia ada kuliah pagi, jadi akan meninggalkanku di tempat kosnya. Ya sudah gak apa-apa kan. Lagi pula aku harus ke rumahnya Mbah. Kangen juga dengan beliau. Rencananya jam 9 pagi aku akan berangkat ke rumah Mbah. Setelah selesai berbincang sekitar jam 2, kami terlelap. Paginya aku sempat terbangun sebentar jam setengah 7. Jadi ketika Kiara pamit berangkat ke kampusnya. Tapi setelah itu terlelap lagi kira-kira 1 jam. Hampir jam 8 aku baru benar-benar bangun dari tidur, lalu berniat untuk ke kamar mandi. Rumah kos ini sangat sepi. Gak terdengar suara penghuninya. Menurutku mungkin mereka semua sudah beraktivitas di kampus. Gak terdengar suara TV juga dari ruang tengah. Benar-benar sepi.
Hanya sesekali terdengar suara kendaraan yang melintas di jalan depan. Selebihnya hening. Dari sela jendela kamar, aku juga bisa melihat kalau ruang tengah masih gelap. Hanya ada sinar cahaya matahari yang sedikit menusuk masuk ke jendela depan. Ketika nyawa sudah benar-benar terkumpul, barulah aku berdiri untuk beranjak keluar kamar. Tapi ketika belum sempat membuka pintu, dari jendela lagi-lagi aku melihat perempuan yang tinggal di kamar sebelah. Dia melintas di depan kamar Kiara, berjalan pelan ke arah dapur dan kamar mandi. Ah, dia belum berangkat ke kampus kayaknya. Begitu pikirku. Agak sedikit lega melihat dia, karena berarti aku nggak sendirian di sini. Setelah bergumam sendiri, aku lalu keluar dari kamar menuju kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi yang letaknya di samping tangga ke atas dan di depan dapur, ternyata aku nggak melihat perempuan itu. Padahal aku sudah berniat hendak bertegur sapa lagi dengannya. Dapur kosong, nggak ada orang. Dua pintu kamar mandi semuanya dalam keadaan terbuka, menandakan kalau nggak ada yang menggunakan. Kemana dia? Tanyaku dalam hati. Aku sedikit bingung karena tadi jelas-jelas aku melihatnya berjalan lewat depan kamar. Ah, mungkin dia naik ke lantai atas. Sekali lagi aku bergumam, mengambil kesimpulan sendiri. Ya, memang satu-satunya jalan dia ya ke atas, gak ada lagi. Karena dapur dan kamar mandi gak ada orang. Tanpa pikir panjang, aku langsung masuk ke kamar mandi dan mulai membersihkan diri. Setelah selesai, aku langsung kembali ke kamar. Di dalam kamar, aku membiarkan pintu dalam keadaan terbuka. Jadi dari dalam dapat terlihat jelas ruang tengah. Sibuk aku membereskan tas karena sebentar lagi harus berangkat ke rumahnya Mbak. Begitu fokusnya aku membereskan barang-barang, sampai-sampai nggak menyadari kalau mungkin sejak tadi sudah ada seseorang yang sedang duduk di sofa panjang ruang tengah. Aku sedikit terkejut ketika akhirnya sadar akan hal itu. Ternyata itu adalah perempuan kamar sebelah. Dia kemudian menghadap kamar Kiara yang pintunya dalam keadaan terbuka. Ada aku di dalamnya, tengah beberes. Dia duduk diam memandangku. Setelah kagetku mereda, aku tersenyum kepadanya. Dia membalas senyumku. Tanggunglah, sedikit lagi selesai. Maka aku meneruskan membereskan barang-barangku. Setelah beres nanti, aku akan datang menghampirinya. Akhirnya selesai. Lalu aku berdiri lalu berniat untuk keluar kamar. Alangkah terkejutnya aku, ternyata perempuan itu sudah nggak duduk di sofa panjang itu lagi. Tapi tiba-tiba dia sudah berdiri tepat di depan pintu kamar Kiara. Iyalah, tentu saja aku kaget. Gak ada suaranya, tapi tiba-tiba dia sudah berdiri di depan pintu. Hai mbak, kita belum kenalan dari kemarin. Aku Dita, temennya Kiara. Sapaku tersenyum sambil mengulurkan tangan mengajak bersalaman. Dia masih diam berdiri tersenyum datar, tapi menyambut uluran tanganku. Kami pun bersalaman. Aku Naira. Begitu dia bilang pelan. Oh, Mbak Naira. Mbak Naira tinggal di kamar sebelah kan? Tanyaku. Dia hanya mengangguk pelan, gak mengeluarkan sepatah kata pun. Kenapa semalam gak ikut ngobrol di sini mbak? Seru loh. Lagi-lagi aku bertanya. Dia tetap diam, hanya menggeleng. Dalam remangnya ruang tengah, aku melihat kalau Naira ini perempuan cantik. Rambutnya panjang sebahu, tubuhnya langsing berkulit putih, mengenakan celana jeans berkaus putih lengan panjang. Tapi ada yang aneh. Wajahnya pucat seperti orang yang kelelahan atau kurang tidur. Sebentar lagi saya pamit ya mbak. Mau berkunjung ke rumah mbak saya.
masih di Jogja juga kok. Kembali aku membuka obrolan. Lagi-lagi dia hanya diam dan mengangguk pelan. Setelah itu Naira berjalan meninggalkanku dan masuk ke kamarnya. Penghuni yang aneh, pendiam sekali dia. Begitu pikirku dalam hati. Gak lama setelahnya, aku berangkat meninggalkan rumah kos Kiara. Hari Minggunya Kiara memintaku untuk ke tempat kosnya lagi. Dia mau mengajakku jalan-jalan keliling Jogja. Banyak angkringan baru yang menurut dia tempatnya enak untuk makan dan ngobrol. Katanya mumpung hari Minggu dia nggak ada kegiatan perkuliahan sama sekali. Ya sudahlah, jam 8 pagi aku sudah berangkat dari rumah Mbah menuju Pogung. Nggak jauh jaraknya, nggak sampai 1 jam aku sudah sampai. Dita, aku ke Indomaret sebentar ya. Kalau kamu udah sampai langsung masuk aja. Ada Dewi di ruang tengah. Aku membaca pesan WA dari Kiara ketika sudah tepat di depan rumah kosnya. Oke, aku udah di depan kos kamu kok, balasku. Ya sudahlah. Aku langsung membuka pagar dan masuk ke terasnya. Sepertinya rumah masih sepi karena ketika mengetuk pintu pertama kali nggak ada yang membukanya. Selang beberapa menit, aku kembali mengetuk pintu. Ah, syukurlah. Kali ini ada yang membukanya dari dalam. Mbak Naira?" Ucapku sambil tersenyum ketika melihat kalau ternyata Naira yang membuka pintu. "Makasih ya, maaf saya mengganggu." Kembali aku berkata sendiri karena Naira hanya tersenyum tipis dalam diam. Kemudian kami masuk dan aku menutup pintu. Dalam perjalanan dari depan menuju kamar Kiara, aku melangkah di belakang Naira. Dia berjalan sangat pelan. Ada yang aneh. Ternyata dia masih mengenakan pakaian yang sama waktu pertemuan kami yang pertama kali. Celana panjang jeans, berkaos putih lengan panjang. Sesampainya di depan kamar Kiara, sekali lagi aku mengucapkan terima kasih. "Mbak Naira, terima kasih ya udah bukain pintu." Naira nggak jawab. Dia diam sambil terus melangkah ke bagian belakang rumah. Ya sudahlah, aku langsung masuk ke kamar Kiara. Di dalam kamar, kembali aku membiarkan pintu terbuka. Aku merebahkan tubuh di atas tempat tidur, sedikit melelahkan perjalanan tadi. Dita, gitu dong, main kesini lagi." Suara Dewi sungguh membuatku terkejut. Tiba-tiba dia sudah ada di depan pintu. "Iya nih, Kiara mau ngajak main katanya," jawabku. "Oh gitu. Loh, Kiaranya mana? Kemana dia?" tanya Dewi. "Katanya ke Indomaret sebentar. Tadi aku datang dia udah gak ada." "Loh, terus yang bukain pintu kamu tadi siapa?" "Naira, yang tinggal di kamar sebelah. Hari Jumat kemarin kami udah kenalan kok." Hehe. Mendengar jawabanku, raut wajah Dewi tiba-tiba berubah. Dia kelihatan kaget mendengar jawabanku. "Naira? Naira kamar sebelah? Ah, serius kamu? Bukan selfie?" Rentetan pertanyaan yang keluar dari mulutnya menggambarkan kalau Dewi sangat kaget mendengar jawabanku. "Bener Wi, aku yakin Naira kamar sebelah." "Emang kenapa sih?" jawabku menegaskan. Enggak apa-apa. Aku ke kamar dulu ya," jawab Dewi panik. Lalu dia seperti buru-buru melangkah menuju kamarnya di atas, meninggalkanku sendirian di bawah. "Aneh, kenapa tuh anak?" kataku. Selang 15 menit kemudian akhirnya Kiara datang. Paras wajahnya ceria sekali melihatku. "Hari ini kita jalan-jalan ya. Sekalian mampir ke warung kopi punya temanku yang baru buka. Enak tempatnya," begitu katanya. Lalu kami berbincang panjang lebar. Tapi perbincangan mendadak berhenti ketika sudah sampai di bahasan tentang Naira. Tadi yang bukain pintu Dewi kan?" tanya Kiara. "Bukan Rah, bukan Dewi, Naira, teman kamu yang ada di kamar sebelah," jawabku. "Naira? Ah, serius kamu?"
Kembali Kiara bertanya, kali ini dengan wajah serius. "Wah, kamu persis kayak Dewi. Langsung aneh begitu aku nyebut Naira. Emang ada apa sih dengan Naira?" "Oh, beneran ya? Nanti aja deh ceritanya. Kita jalan-jalan aja sekarang, yuk." Tiba-tiba Kiara langsung mengajakku keluar. Emang ada apa sih? Singkat cerita, kami akhirnya sampai di tempat warung kopi milik teman Kiara. Disinilah Kiara bercerita panjang lebar. "Kamu yakin yang bukain pintu tadi namanya Naira?" Kiara bertanya dengan mimik serius. "Yakinlah. Kan waktu hari Jumat kemarin kami sudah sempat kenalan waktu kamu pergi kuliah," jawabku tegas. Kemudian Kiara mengeluarkan ponselnya, lalu menunjukkan aku sebuah foto yang ada di dalamnya. "Orangnya ini bukan? Yang berdiri di tengah, kaos putih?" tanya Kiara. Aku memperhatikan foto itu dengan seksama dan yakin aku kenal. "Ya, itu betul. Itu orangnya. Ada apa sih?" Lalu Kiara menjelaskan, "Eh, Naira itu ngekos di kamar sebelah kamarku. Mahasiswa sini juga, angkatan 1 tahun di atas kita." Kiara mengawali ceritanya. "Lah terus kenapa?" tanyaku semakin penasaran. Naira itu udah meninggal sebulan yang lalu lah. Kecelakaan motor sama adiknya ketika mau pulang ke rumahnya di Semarang. Adiknya sih selamat, sementara Naira meninggal di tempat." Aku terdiam mendengar kalimat itu. Rumah kosku itu ada 9 kamar. Sebelum Naira meninggal, semua kamar terisi penuh. Tapi setelah dia meninggal, satu persatu penghuni pergi pindah kos. Alasannya karena masih suka ngelihat kehadiran Naira di dalam rumah. Mereka takut, akhirnya mutusin pindah kos. Sekarang di rumah itu tinggal aku, Dewi, Selvi, Rena, dan Indri. Rena dan Indri juga sudah sangat jarang tinggal di rumah itu. Mereka lebih sering nginep di kos temennya sambil cari kosan baru katanya. Mereka sendiri juga ketakutan. Aku terhenyak mendengar penjelasan panjang dari Kiara. Terkejut karena aku beberapa kali sudah berinteraksi dengan Naira yang ternyata sudah meninggal 1 bulan sebelumnya. Hai, balik lagi ke gue Bri Story. Seru ya ceritanya. Ya, namanya juga rumah kos, kita nggak tahu ada cerita apa sebelum kita datang dan menempatinya sebagai penghuni baru. Sekian cerita untuk kali ini, sampai jumpa minggu depan. Sehat terus supaya kita bisa merinding bareng. Oke, ternyata sudah bisa ditebak ya bahwa Naira itu adalah jin ya, yang menyamar jadi Naira. Jadi memang mungkin sudah lama menempati kos itu, jadinya kayak gimana ya? Ya jinnya juga bisa nyamar jadi Naira. Apa sih istilahnya itu? Saya lupa. Pokoknya adalah soalnya dulu waktu mbah saya meninggal, itu ibu saya sendiri tuh sering lah melihat kalau subuh itu ya, habis sholat subuh itu kan biasanya mbah itu sering duduk-duduk di depan rumah gitu. Itu sering banget ibu bangun pagi, ibu saya bangun pagi terus ngelihat ada mbah duduk-duduk. Padahal kan udah meninggal, tapi cuma beberapa bulan lah, terus kayak udah nggak ada lagi gitu. Katanya sih ya cuma jin yang nyamar ya. Oke, mungkin itu saja cerita untuk kali ini. Semoga kalian suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.